Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pos Ronda. Podcast ngobrol sambil bercanda. Oke. Nah, ini kita kan gimana tuh? Udah jarang ketemu, udah jarang produksi. Ini kira-kira kenapa Nail? Bisa dijelaskan ke audiens dulu keadaan kita ini gimana? Oke. Ini kita ketemu lagi dalam suasana yang berbeda dan gak bisa memegang ataupun bersalaman secara langsung karena kali ini kita ketemu di platform daring. Kenapa kita ketemu di platform daring? Karena ya situasi lagi kayak gini nih, masih tinggi-tingginya COVID dan kita dibatasi oleh PPKM. Jadilah kita ketemu di Zoom. Tapi meskipun demikian, nggak mengurangi ya intimasi kita sih Mas Surya. Iya sih. Sebelumnya ini mungkin audien ini agak asing nih dengan suara sosok yang baru ini. Boleh diperkenalkan dulu mungkin ya. Kemarin kan ada Pak RT yang dampingin saya. Betul. Kemarin Mas Surya sempat ngobrol sama Pak RT dan hari ini Pak RT-nya lagi berhalangan hadir. Jadilah digantikan oleh saya. Betul. Tadi Pak RT sudah bilang, tolong digantikan ya, Naysila. Nah, nama saya Naysila, terus dari Sosiologi 2020. Dan kali ini bareng Mas Surya lagi. Oke. Terus mana? Kali ini kita bahas apa nih? Ini kan masa-masa pagebluk, masa-masa pandemi ini kan termasuk berdampak pada banyak bidang gitu loh. Terutama juga pendidikan juga. Kita kuliah ini mengalami suasana yang baru gitu loh. Kita kuliah nggak tatap muka lagi, tetapi melalui platform-platform digital gitu kan. Nah, kita bertanya-tanya nih, kok bisa platform itu berjalan? Jangan-jangan itu dijalankan oleh AI gitu loh. Robot jangan-jangan ya? Robot gitu loh. Ini beneran nggak sih? Atau ada sesuatu di belakangnya itu? Kira-kira gimana itu, Nay? Buat menuntaskan rasa penasaran itu, bener gak sih yang melaksanakan itu robot atau AI? Kita bedah hari ini, kita ngobrol-ngobrol bareng dengan orang di balik perkuliahan itu. Kita sambut bersama-sama narasumber kita, orang di balik perjalanan perkuliahan sosiologi. Di sini kita udah kedatangan narasumber kita, yaitu Mas Faisal Abdul Aziz, selaku asisten pembelajaran jarak jauh. Mas Faisal mungkin bisa menyapa audiens semua. Halo semua, para pendengar podcast atau penyimak, kenalin saya Faisal. Okay. Ini saya perlu di swab test dulu nggak nih, kan dari Pos Ronda atau waduh. Kali ini kita swab test free. Karena kita nggak ketemu langsung kan. Cuman kalau besok ketemu langsung mungkin bisa segera swab kayak kita. Ya. Saya udah vaksin, santai. Waduh. Alhamdulillah. Mana Mas? Gatel-gatel atau bintol-bintol gitu setelah vaksin atau biasa aja? Nyeri-nyeri enak gitu loh. Wah, malah enak. Wah, aku pengen vaksin. Mendukung vaksinasi. Ya, recommended berarti ya vaksin ya. Ya. Setelah mendengar penjelasan ini masyarakat. Setelah mendengar dari sini semua akan semangat mendapatkan vaksin. Ya, benar. Sebelumnya aku nggak pengen vaksin. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Faisal, pengalamannya enak. Udah kayak klinik Tongfang aja aku berarti. Promosi ya. Ya. Jadi gimana ini Mas? Dari pembelajaran jarak jauh ini pakai AI atau enggak sih? Enggak, kan kita udah ada yang namanya teknologi ya, ada platform buat kelasnya, juga ada platform untuk perkuliahannya itu sendiri. Jadi ini bukan by robot atau belum by robot, mungkin besok 5 atau 10 tahun ke depan mungkin bisa by robot atau AI itu sendiri. Cuman sementara ini masih by human. Dan human itu sendiri adalah Mas Faisal ya? Ya, sebenarnya nggak cuma aku sih, ada satu partner. Jadi kita berpasangan sebenarnya. Gandra Putra dalam yang asisten kita Gandra Putra. Dosen kan? Yes. Mas Arya, iya nggak sih benar kan? Mas Arya. Berarti udah kejawab Nay, rasa penasaran kita. Ternyata ini ada sesosok yang menggerakkan pembelajaran di kelas ini dengan lancar, ada seorang yaitu Mas Faisal dan Mas
siapa tadi? Arya. Mas Arya. Sarya. Yes. Mungkin Betul. bisa diceritakan dulu Mas, awal mula Mas Faisal ini bergabung Gimana jadi sih? asisten pembelajaran jarak jauh itu gimana awal mulanya? Menarik. Jadi dulu awalnya aku ceritakan dulu ya sejarahku. Dulu tuh lulus di bulan November 2019, zaman COVID tuh masih di negeri, masih di Wuhan, belum sampai ke Indonesia. Lulus, terus habis itu fokus mencari kerja kan, kerja. Habis saat itu pengen fokus PNS dulu, cuman sampai Februari ternyata nggak lolos, oke, terus jadi pekerja lepas, foto, terus kadang ikut proyek dari teman kayak gitu kan. Terus waktu itu Maret udah mulai lockdown dan lain-lain. Waktu itu belum ada PJJ, maksudnya masih, kalau nggak salah teman-teman kuliahnya tuh by grup WA kalau nggak salah dulu itu, karena emang belum siap secara infrastruktur digitalnya. Mau pakai platform apa juga dulu masih belum mengenal seperti sekarang Webex, Zoom atau Google Meet kayak gitu. Terus selama Maret sampai itu aku masih sibuk buat freelance foto sama kadang proyek, tapi dengan saat itu masih protokol kesehatan karena semua dibatasi kan, cari kerja susah, cari ini susah. Dan untungnya dulu pas kuliah banyak kerja sama temen kayak gitu, banyak panitia, banyak sering ngobrol soal skripsi, terus ditawarin pekerjaan kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya di bulan Juli, waktu itu ada temenku yang kebetulan kenalan dari Departemen Sosiologi mengajakku untuk terlibat dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, mulai dari situ kayak adaptasi dengan Zoom, Google Meet, Webex kayak gitu, sama Google Classroom. Jadi saat itu emang sudah mulai ada bayangan infrastruktur buat perkuliahannya, walaupun memang masih ada kekurangan-kekurangan, tapi setidaknya kita bisa ngobrol walaupun via aplikasi kayak gini. Jadi awal mulanya itu diajak oleh teman, rekan lah kayak gitu. Jadi memang penting network society itu penting, maksudnya relasi sosial, jaringan, kenalan, ya? Yes, jaringan. Jadi social capital lah kalau kata. Modal sosial. Jadi gara-gara denger kuliah terus. Jadi bahasannya daki-daki gitu kan ya. Social capital memang penting untuk di era sekarang. Makanya kan kita sering kayak ada collab sana, collab sini, itu namanya, yaitu sebenarnya aplikasi dari social capital itu sendiri. Jadi awal mula jadi asisten tuh karena itu. Oke. Ya cukup panjang ya Mas sebenarnya. Sempat ngerasain daftar CPNS, terus habis itu kerja lepas, dan pada akhirnya sekarang bergabung bersama Departemen Sosiologi jadi asisten PJJ. Nah, ngomong-ngomong untuk jadi asisten PJJ itu, sebelumnya Mas Faisal pernah dapat kayak training tertentu gitu nggak untuk pada akhirnya ya sekarang terus ngehandle perkuliahan gitu-gitu? Kalau training sih nggak ada sih, kita learning by doing. Jadi kayak benar-benar dulu belum mengenal belum mengenal Zoom dan belum mengenal sistem, katakanlah sesimpel co-host atau apa tuh, kita emang belajar learning by doing. Dulu emang nggak ada training sama sekali, jadi kayak kita belajar dari rumah karena emang ya situasi pandemi kan, kalau mau training juga aneh kayak gitu. Jadi emang harus belajar sendiri, mulai otak-atik sendiri, coba bedah settingan satu-satu kayak gitu. Kadang juga sering masih bingung bedain mikrofon sama stereo mix kayak gitu kan dulu waktu mau nyoba memutarkan video saat perkuliahan kayak gitu. Kok suaranya nggak masuk? Oh, ini ternyata settingannya stereo mix dan lain-lain kayak gitu. Jadi dulu nggak ada training sih, kita learning by doing. Gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Faisal juga sempat cerita-cerita kan kalau katanya diajak teman gitu untuk bergabung di departemen. Nah, sebenarnya pernah ada dikasih tahu gitu nggak, kayak di Florin tentang ada syarat-syarat tertentu gitu untuk bisa jadi asisten PJJ? Ini kayak murni pengen tahu aja sih tentang asisten PJJ itu sebenarnya gimana gitu. Kalau dulu sih sebenarnya temanku itu bilang karena nggak ada pilihan lain sih. jadi ya udah kayak gitu, nggak ada kayak harus paham ini, nggak, ya namanya juga orang dalam kan. Waduh. Enggak maksudnya karena power. Ya, the power of orang dalam. Ya kayak gitulah, nggak ada kok kayak kita harus
harus paham ini, paham itu, di briefing dulu enggak. Jadi emang benar-benar diajak, terus kita belajar error sama trial error lah kayak gitu. Kalau misal salah ya diperbaikin supaya besok nggak mengulangi lagi. Gitu. Oke. Nah ini bagusnya dari Mas Faisal yang patut kita tiru itu menerapkan sosiologi gitu loh, doing sosiologi in real life gitu loh, menerapkan sosiologi di kehidupan nyata dengan networking. Makanya sebenarnya ilmu kita aplikatif banget gitu, nggak yang abstrak sebenarnya, bisa diterapkan. Ya betul sekali. Kalau teman-teman bisa tahu situasi dan peluangnya, bisa lah kalian terapkan nanti, entah cari teman yang banyak. Wah benar. Kalau teman yang spesial udah ada belum? Waduh, belum ada. Belum ada. Ini teman-teman mungkin bisa menghubungi Mas Faisal. Bisa banget. Apply ya. Apply. Belajar. Cuman kalau sama aku seleksinya banyak. Banyak. Waduh. Qualified-nya tinggi ya? Ya, karena kan kalau kita belajar sosiologi itu nggak cuman berpikir soal satu atau dua, kan kita banyak banget pertimbangan. Iya Wah, bahkan untuk teman spesial aja masuk banget ya, sosiologi ini emang benar-benar berguna di segala bidang. Iya dong. Betul. Ini mungkin penasaran nih Mas. Asisten PJJ ini sebenarnya punya apa ya, semacam jadwal terstruktur tertentu gitu enggak sih? Kayak jadwal yang telah ditentukan oleh departemen gitu loh, misal. Kalau kita jadwalnya sih menyesuaikan dari perkuliahan ya. Ya kalau jadwalnya perkuliahan, kalau misal jam 7:30 berarti kita standby. Kalau aku sih biasanya 30 menit sebelumnya, entah nanti reminder teman-teman link atau apa kayak gitu, juga reminder ke dosen biar tidak lupa kalau itu ada perkuliahan. Kalau kita kan dulu emang harus ke kampus dan harus perhitungan macet, dan kalau sekarang kan kita udah by teknologi, jadi cuma 5 menit udah masuk kelas. Kita kan dulu kalau misal offline kan harus perjuangan dulu, entah macet-macetan, sarapan, mandi dan lain-lain. Sekarang kita kalau online ini ya macetnya sinyal. Macetnya sinyal. Yes. Sama kesiangan. Kesiangan atau enggak paling buka chat dulu kan tenggelam biasa. Nyaman gitu. Buat nyari linknya kan ya. Buat nyari link kayak gitu. Jadi kita kerjanya kalau biasanya kelas pagi 7:30, kita dari jam 7 sampai maksimal jam 5 sore kan, kadang ada kelas sore juga. Kelas sorean 3:30 sampai jam maksimal 5:30 kayak gitu. Jadi kita kerjanya kalau dulu waktu yang bulan Agustus tahun lalu kita full, jadi kayak ke kantor dengan protokol ketat kayak gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai ada sistem WFO WFA, jadi kalau WFO berarti kita ngawal dari kampus, kalau WFA berarti kita mengawal kelas dari rumah saja. Oke. Itu. Nggak ada masalah ya Mas, tapi sejauh ini meskipun di rumah dan nggak di kampus gitu untuk ngehandle perkuliahan ini? Nggak ada masalah, karena tanggung jawab tuh tanggung jawab ya. Jadi kita nggak boleh ada masalah. Jadi tanggung jawab tuh harus tuntas seperti rindu. Mantap. Waduh. Oh iya, kata Eka Kurniawan ya, seperti rindu harus dibayar tuntas. Tuntas, yes. Waduh. Ini pada ngefans sama Eka toh? Oh enggak. Aku ngefans sih. Kata-katanya bagus aja, bagus. Oh gitu. Apakah Surya nggak pernah merasakan rindu gitu? Waduh. Ini kalau situasi kayak gini menggebu-gebu Mas, nggak bisa dibayar tuntas. Benar. Iya. Waduh. Sulit untuk berjumpa soalnya ya. Masih menunggu waktu untuk menuntaskan perasaan. Iya. Ini Mas, waktunya kapan itu pertanyaannya? Ya, kita doakan semoga membaik lah ya. Amin. Oke. Ini sebenarnya aku sempat bacakan ya tadi di pertanyaan Instagram tuh. Sebenarnya ada yang nyambung sama ini, cuma nanti kita waktu pindah ke segmen pertanyaan Instagram boleh banget ditanyain. Kaitannya sama sebenarnya jadwal kerja dan lain-lain gitu. Dah lanjut lagi nih, Mas Surya, abis ini bakal apa? Ini mungkin kita selingin game aja ya mungkin ya. Boleh. Kayak di Talkshow TV itu loh. Kayaknya seru deh diterapin di sini. Kita coba ya. Jadi kita ada game Mas, namanya jawab cepat gitu. Oke.
Saya akan aku menjawab beri cepat. contoh. Beri contoh dulu ya Mas. Jadi ntar benar. Mas Faisal diberikan suatu pertanyaan, dan Mas Faisal ntar menjawabnya dengan sesingkat dan cepat mungkin. Refleksnya Mas Faisal gitu. Aku beri contoh ke Nai. Nai coba bantu dijawab dulu. Oke. Ini misalnya ya, jika diberi pilihan untuk berkomunikasi, Nai ini lebih milih komunikasi dengan dosen atau mahasiswa? Mahasiswa Kenapa? lebih akrab. Oke, gitu ya Mas. Gimana Oke, biar siap. bisa dipahami? Iya. Bisa. Jadi ada alasan boleh, tapi alasannya singkat banget. Ya, betul. Oke. Ngeles boleh, tapi singkat aja, jangan pada-pada. Ntar tidak malah jadi satu. Berarti alasannya padat singkat. Nah, Ya gitu ya. mantap. Benar. Oke. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Yuk, siap. Pertanyaan pertama. Jika diberikan pilihan untuk komunikasi, ini sama sih. Mas Faisal pilih komunikasi dengan dosen atau mahasiswa? Mahasiswa. Kenapa? Karena cuci mata. Cuci. Ya enggak. Lebih, lebih asik dulu ya. Satu lebih asik, oke, gak apa-apa. Cuci refreshing otak soalnya. Iya. Itu maksudnya. Kan bertemu dengan orang baru banyak gitu ya. Betul, cuci pikiran kayak gitu kan, banyak perspektif dari teman-teman mahasiswa. Bener. Oke, sekali ngelesnya. Wow. Oke, kita next deh pertanyaan kedua. Oke. Mas Faisal, jika diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Mas Faisal memilih untuk tetap menjadi asisten PJJ atau tidak? Tetap menjadi PJJ. Kenapa? Karena kita tidak bisa memutar waktu. Wah, kali ini bermutu jawabannya. Siap. Terima kasih. Lanjut deh pertanyaan ketiga, Mas Ria. Pilih kerja di pagi atau sore hari? Pagi hari. Kenapa? Karena sore biar bisa langsung istirahat, biar paginya kerja lagi. Oke, siap. Lanjut, Cocok Nay. ya ini jadi narasumber jawab cepat. Jago Padahal ini. nggak ada briefing loh di belakangnya langsung. Iya, ini kayaknya juara beruntun lomba 17 Agustus ini kayaknya. Aduh, enggak, karena pengalaman aja. Oh, pengalaman. Pengalaman dekan ya kayak gini, Mai. Kan kalau ditanyain mahasiswa, kita jawabnya cepat. Jadi, set gitu. Oh ya, benar juga. Mantap. Iya. Perks of jadi asisten PJJ. Oke. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Jika diberikan pilihan, jadi asisten dosen tapi gaji yang seperti sekarang, atau tetap jadi asisten PJJ tapi gajinya lebih tinggi daripada sekarang? Wah, asisten PJJ dong. Weh. Kenapa? Karena job desk-nya lebih enak. Fleksibel. Oke. Siap. Lanjut. Oke. Selanjutnya kan Mas Faisal udah ngawal nih dari angkatan 2020 sampai yang paling tua. Nah, ini pertanyaannya, pilih satu angkatan 2019 atau 2020? 2019. Oke. 19, kenapa? Tuh? Karena something. Iya. Iya, somethingnya kenapa Waduh. nih? Ini pasti ada sesuatu. Itu ini classified lah. Yang tadi kayaknya Mas Surya. Oh ya, yang hampir keceplosan tadi ya. Iya kayaknya, wah. Ya. Bisa deh nanti kita 2019 karena ada Surya. Wah, aduh. yoi, bener itu bisa diterima kalau jawabannya begitu, Mas. Iya. Karena ada saya. Gak apa-apa, boleh diterima kalau jawabannya ada saya. Siap, lanjut lagi ya pertanyaan selanjutnya. Oke, siap. Kelas berlangsung lama atau cepat? Cepat. Kenapa? Bener. Aku Karena gimana Sur? Mas Faisal dulu Mas. Saya karena Anda. Karena sekarang kan kita online ya. Jadi kayak kita tuh kalau mau ngomong ya set kayak cepet, nggak usah terlalu banyak-banyak, dikit tapi masuk daripada banyak tapi terlalu overload dan nggak ada yang masuk. Oke, siap. Berhubung dengan sacet, jangan lupa jawaban dari alasannya juga harus sacet. Oh iya, jangan lupa. Panjang-panjang. Oke, setelah ini jawabannya singkat aja ya. Yes, oke. Oke, ya. Ini mungkin terakhir dulu ya. Pertanyaan terakhir. Pilih dicuekin dosen atau mahasiswa di grup? Cuekin dosen. Kenapa? Apa tuh? 3, Karena 2, 1. Karena Kenapa? ya nggak apa-apa. Wah. Karena kalau dicuekin mahasiswa tuh sakit hati aku. Oh, berarti lebih menyakitkan dicuekin mahasiswa ya?
Ya karena aku merasa udah seperti kakak sendiri. Kayak Wow, kakak gitu. dicuekin adiknya kan sakit. Oke, bisa Iya aja juga. alasannya. Oke deh. Untuk games jawab cepatnya sudah selesai dengan pertanyaan terakhir yang dijawab Wih. bahwa Mas Faisal merasa seperti kakak buat adik-adik mahasiswanya nih. Jadi buat Iya teman-teman dong. semua, buat audiens semua, kalau misalnya Mas Faisal nge-announce di grup bisa banget buat ditanggepin at least oke, Mas gitu ya. Karena Iya. itu tadi dia bilang sakit hati kalau misalnya dicuekin gitu. Karena kita kan kakak adik relationship. Waduh. Waduh. Oke Kapan deh. naik kira-kira nilainya naik? Oke, kita udah habis dari pertanyaan jawab cepat dari games. Kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan tadi, karena kita udah tanya-tanya nih sama Mas Faisal, mau tanya lagi ke pertanyaan selanjutnya. Langsung aja kali ya, Mas Surya. Apa aja sih kita mau nanya lagi? Ya kalau kali ini jawabannya nggak sesingkat tadi, boleh diceritain. Oke, siap. Oke, Mas. Ini mungkin tanya mengenai apa ya? Suatu kesan lah. Kesannya subjektif itu nggak apa-apa. Ini apa saja sih yang disukai atau yang merasa gembira ketika menjadi asisten pembelajaran jarak jauh, dan sekaligus apa yang menjadi berita dan duka ketika memegang peran menjadi asisten PJJ ini, Mas? Suka dukanya apa sih di dalam pekerjaan ini? Oke, kalau aku sukanya karena saya merasa paling dibutuhkan mahasiswa dan dibutuhkan dosen kayak itu kan, karena kita yang kita memfasilitasi itu, jadi kayak ada kepuasan atau kesenangan sendiri ketika kita itu dibutuhkan, kayak kita merasa dicari, kita harus membantu orang lain kayak gitu. Jadi sukanya itu, dan suka yang lainnya karena ya di saat bukan bermaksud apa-apa, cuman karena entah kenapa saya merasa bahwa menjadi ASN PJJ itu kayak takdir jalan hidup yang tidak terduga gitu loh. Kayak dulu tidak pernah terfikirkan untuk bisa mendapatkan jalan hidup menjadi asisten PJJ. Mungkin kalau misal kita kembali ke masa lalu, walaupun sebenarnya kita cuman berimajinasi aja, kalau misal toh nggak ada PJJ mungkin nasibku akan seperti apa kan kita nggak pernah tahu. Mungkin bisa lebih sukses atau mungkin lebih kaya raya kan juga kita nggak pernah tahu. Tapi ketika menjadi di sini kayak merasa dibutuhkan, berkomunikasi dengan teman-teman, terus belajar tanggung jawab dan mulai istilahnya. Karena ini udah hampir setahun, jadi kayak belajar makna kerja itu apa, terus di usia segini mulai krisis kayak gitu. Quarter life crisis. Ya itu maksud saya, quarter life crisis, ya Allah. Mau krisis kayak gitu. Krisis moneter. Tapi yang paling kusuka dari pekerjaan ini adalah karena belajar untuk merasa berguna bagi orang lain. Kalau dukanya sih lebih ke ini sih ya. Kadang karena kita kan, aku konteksnya adalah mengkomparasi ketika zaman kuliah dengan sistem perkuliahan yang sekarang kayak gitu kan. Dalam artian dulu kita bisa langsung ketemu, kadang juga tidur di kelas, terus merasakan yang namanya absen fingerprint. Sesimpel-simpel itu, tapi itu bermakna banget kayak gitu loh. Kadang kita mendengarkan dosen secara langsung tapi ngantuk-ngantukan kayak gitu. Jadi kayak menguap kelihatan banget kayak gitu kan. Ngeliatin orang tidur terus ngefotoin masuk ke UGM ngantuk kayak gitu kan. Jadi dulu lebih ke dukanya itu. Kalau sekarang kan emang daring kan ya. Daring memang banyak kemudahan atau banyak keuntungan, kayak misal kita yang jauh-jauh nggak perlu ke Jogja. Kalau ini by benefit kan, kayak menghemat biaya dan lain-lain. Menghemat biaya, terus juga kalau misal memang bisa multitasking kan, bisa sambil trading atau apa kayak gitu kan, bisa kan, atau baca buku yang lain, atau ngikutin kuliah tapi baca literatur atau nulis tulisan. Jadi kayak kita lebih diberikan kebebasan, dalam artian bukan kita lepas dari tanggung jawab kita belajar, cuman ada peluang-peluang lain yang bisa dimanfaatkan. Selain bisa, kadang kan juga teman-teman kalau kuliah kan
ada yang di jalan atau sambil mengapa kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu kayak gitu kan. Jadi lebih ke dukanya di situ sih. Sama nggak ada sih selain itu doang aja. Wah, kayaknya seru banget nih kayaknya. Jadi kadang aku juga agak merasa bersalah gitu ketika teman-teman. Bersalahnya gimana, Mas? Bersalah ketika teman-teman yang seharusnya bisa merasakan kuliah di kelas kayak gitu kan, merasakan asmara percintaan atau apa kayak gitu, merasakan yang namanya pertemuan dan perpisahan di kelas. Iya juga sih. Di kelas nyata gitu aja susah, Mas, apalagi online kayak gini. Makin gak dapet ya. Yes, nah mungkin lebih ke situ aja sih. Cuman ya kita doakan semoga semua kembali lebih baik kayak gitu kan. Amin. Nggak harus seperti semua, cuman kita berharap bisa menjadi lebih baik. Terus apa ya? Harapannya sih kita bisa berjumpa secara real. Iya, amin. Semoga dibayar tuntas tadi ya, Mas. Dibayar tuntas. Pertemuan harus dibayar tuntas. Gak apa-apa Mas Faisal, jangan merasa bersalah, karena kalau kata temanku pokoknya ki kabeh tetep salah wong Wuhan. Waduh. Nyalah ke berdua dong, nyalah. Ya. Iya sih, bener. Intinya bukan salah siapa, salah Wuhan atau salah kita, tapi yang jelas Mas Faisal tadi itu tanggung jawab kita semua kan. Betul iya, sekali. Betul. Aku jadi terharu ya Allah. Ya ampun. Gak apa-apa, semoga segera menurun kasus COVID-nya, terus bisa ketemu kuliah secara langsung deh, amin. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol lagi ya. Penasaran satu hal nih. Oh, gimana tuh? Boleh. Tadi kan Mas Faisal bilang kalau di kelas secara langsung itu pada tidur ngantuk, dibotohin ke UGM ngantuk kan. Nah, kalau online nih Mas, kejadian yang mungkin freak atau aneh gitu mahasiswanya itu apa gitu Mas? Penasaran saya. Kalau di kelas saya sejauh ini ya ada sih, tapi mungkin di kelas lain mungkin lebih heboh mungkin. Paling ini sih lupa matiin mute gitu loh. Oh, lupa matiin. Kayak ntar nanti ada suara ayam atau suara apa kayak gitu. Kadang kan kita nggak pernah tahu suara kalau dipanggil ibu nggak pernah, belum pernah kayak gitu. Terus kadang ya lupa off cam kayak gitu. Cuman belum sampai yang sempat tren tuh kan, dia lupa off cam sedang melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu belum pernah. Iya. Atau lagi paling push rank terus itu sih enggak ada. Yes. Cuman ya sama apa ya? Udah itu aja sih, paling mute doang. Sama paling sering mungkin dia lama banget di room ya, ternyata ketiduran. Kadang juga dapat cerita ini, kadang ini kalau ada suara bikin ini masak air kayak gitu. Masak. Padahal udah selesai kelasnya. Itu masak air. Kadang juga sebenarnya kalian kalau nggak segera keluar kan didokumentasikan sama dosen pengampu juga kayak gitu. Wah ini. Atau enggak biasanya tuh ketika aku open room setengah jam sebelumnya tuh teman-teman udah pada masuk duluan kayak gitu kan. Wah ini. Apa nih? Mau itu biasanya. Kayak ada kecurigaan gitu kan. Kalau misal kuliah kan ya paling 5 menit sebelum, terus 10 menit kan udah sampai ini 30 menit. Kayak gitu. Tapi gimana sih Mas? Maksudnya kan ini kan dari pagi sampai siang, sore lagi, kadang sampai hampir maghrib gitu ya kelasnya. Nah, bagaimana sih caranya Mas Faisal membunuh kebosanannya Mas Faisal? Soalnya itu kan ya gimana ya, duduk di depan laptop terus, ngawasin perkuliahan, harus ada di situ kalau dibutuhkan ya kan. Nah, itu kan, kamu bosen nggak lagi kalau kayak gitu? Ya jujur banget bosen lah pasti, karena kan kayak monoton kan ngeliatin, dengerin dosen lagi dari hari ke hari kayak gitu. Bener sih, aku juga penasaran gimana cara Mas Faisal coping dari hal-hal kayak gitu. Apa ya, karena kita akan kerja di kantor kayak gitu kan. Yang penting adalah satu, matikan mute. Jadi kalau misal ngobrol sama Mas Arya kan ya kita sambil ngobrol juga gitu. Kita kan kalau di kantor biasanya berjarak gitu kan duduknya kayak gitu. Jadi kayak sambil ngobrol, kalau misal pokoknya yang paling penting adalah indera pendengaran Anda. Kalau misal ada dipanggil langsung set, gimana, ada yang bisa saya bantu? Nah, kayak kita kayak admin ya itu loh. Min, oke, gimana? Nah, jadi paling penting adalah indera pendengarannya.
Indera pendengaran. Jadi kayak multitasking secara kadang kan nggak cuma kuliah doang, kadang kan ada ujian skripsi atau seminar proposal gitu kan. Jadi Oh gitu diampu Mas Faisal juga gitu? Kita yang di balik layar tuh kita yang memfasilitasi gitu. Gimana nih Lina? Ya berarti Caranya tetap ngobrol-ngobrol ya ternyata. iya. Tapi kita juga mendengarkan perkuliahan. Kadang kan juga sambil ngabsen juga. Jadi kita tetap scroll kayak gitu. Apakah ini udah masuk atau belum? Kalau misal belum kita tandain warna kuning kayak gitu. Kuning itu dalam artian oh berarti ini mahasiswa belum masuk ke platform. Gitu. Tapi kalau udah kita absen. Cuman kalau memang belum masuk sama sekali ya kita kasih warna. Jadi dari kuning kita jadi merah. Itu dia teman-teman pendengar. Jangan sampai kita jadi salah satu yang merah ya. Tetap lanjutin kelas. Hai kalian semua. Ya. Oke. Mungkin ini Nay. Ini kan banyak banget nih di IG sebenarnya. Tadi tak cek IG KMS banyak banget sumpah yang tanya yang kepo terhadap Mas Faisal. Mungkin nggak bisa dibacain satu-satu, mungkin tak pilih aja ya ini Nay. Pilih aja. Boleh. Pilih aja yang agak aneh-aneh aja mungkin ya. Sebagian juga udah terwakili tadi pertanyaannya. Ini Mas Faisal nonton anime nggak Mas? Ini pertanyaan. Nonton. Apa kesukaannya Mas? Kalau ini baru ngikutin Domestic Nakanojo. Domestic Nakanojo, apa itu? Ya romance lah gitulah. Cinta segitiga. Terus mirip sama kisah hidup loh Mas. Waduh, kita pernah merasakan cinta segitiga Kak. Teman ceritanya mendalam sih. Oh mendalam. Terus ngikutin yang shonen juga kayak Jujutsu juga ngikutin. One Piece juga ngikutin. One Piece aku ya. Black Clover banyak lah pokoknya anime. Mungkin kalau mau ngobrol anime juga bisa lah kita. Oke. Kita beda dengan isu-isu sosiologi. Waduh. Bisa itu podcast. Mungkin pertemuan berikutnya undang Mas Faisal. Siap. Khusus bahas anime. Konspirasi world government One Piece kan juga bisa. Bisa. Tapi kalau konspirasinya jaring itu elit global ngikutin. Aduh, nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Sempat ngikutin, cuman ketika dikasih bahan-bahannya dari jaring itu aku nggak bisa nangkep, tidak meresap gitu loh dalam pemikiranku gitu. Ya udah, tidak apa-apa. Besok ngobrolnya tentang anime aja yang benar-benar Mas Faisal kuasai. Sangat. Oke, coba kita masuk ke pertanyaan berikutnya karena tadi aku juga sempat baca di Instagram. Ini cukup lucu sih menurut aku. Mas Faisal, pernah nggak ada mahasiswa yang telat ngumpul tugas di Google Classroom terus nego, Mas jangan bilang ke dosen ya kalau saya telat. Ada nggak dia kayak gini? Oh, kalau nego sih enggak, tapi kan itu kan sistem, maksudnya kalau telat ya telat aja gitu loh. Kalau misal pun ada yang nego, Mas aku lupa ini deadline-nya tuh ternyata 11:30 siang, aku tangkapnya 11:30 malam kayak gitu kan. Jadi kayak hampir telat sehari kan kayak gitu. Ya nggak bisa karena ada by system. Jadi kalaupun nego kita tetap integritas, nggak boleh tersuap atau tergratifikasi meskipun online ya gitu. Ya itulah gunanya Google Classroom. Jadi nggak bisa dinego, nggak bisa apa ya, telat-telat aja. Oke. Aku pun tidak bisa tidak memiliki kuasa kayak gitu. Jadi walaupun kita kerja online tapi tetap harus berintegritas. Asik. Mantap. Oke deh. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Oke, sip. Ada lagi nggak nih Mas Surya pertanyaan dari question box Instagram? Ini agak menggelitik juga Mas. Kan ada kelas pagi Mas kadang-kadang. Kelas pagi banget itu. Nah, pernah telat bangun nggak Mas? Kira-kira pas kelas pagi tersebut Mas Faisal? Oh, tidak. Justru karena karena pola kerja yang kita dari pagi sampai sore, kita pasti selalu bangun pagi. Jadi kalau teman-teman nanti udah merasakan yang namanya fase bekerja itu kayak sudah mulai sudah ada panggilan dari tubuh untuk bangun pagi kayak gitu. Jadi untuk saat ini belum ada kayak gitu, saya telat atau ini belum. Paling ya biasanya kan aku open tuh 30 atau 15 menit sebelumnya, paling ya mentok kalau telat 5 menit itu belum dibuka kayak gitu. Nah paling itu sih.
Cuman kalau sampai yang bukanya baru jam 8 atau apa tuh belum. Karena memang itu tadi karena kita udah fase kerja, tubuh membentuk kebiasaan sendiri untuk bangun pagi, lebih prepare kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa kan masih, aku bangun siang nggak apa-apa lah kayak gitu. Gitu, Sur. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Oke. Semoga juga jangan sampai ya. Iya, jangan sampai dong. Yang sering emang mahasiswanya, termasuk saya, Mas. Iya, ada. 15 menit kurang, 5 menit kurang. Yang penting join lah, nggak urusan. Aduh. Itikat baiknya sudah dimunculkan ya. Iya, nggak apa-apa, buka kartu. Oke, Sur. Nanti tak jadikan catatan lah. Waduh. Langsung dimaklumi aja ya, Mas. Itu. Ya, langsung wah ini langsung hijau, masuk ini. Oke. Ini tadi udah kita bareng-bareng tanya jawab dari awal. Terus games juga, dan pada akhirnya kita masuk ke question box dan sudah selesai question box yang sudah dijawab dari sekian seleksi pertanyaan, dan ya sudah deh, ini waktunya kita closing. Tapi untuk closingnya bisa dari Mas Faisal. Kan hari ini kita temanya tanya-tanya sama Mas Faisal tentang asisten PJJ kan ya. Kalau dari judulnya sih kemarin aku sempat baca podcast kali ini itu asisten PJJ mendekatkan yang jauh dengan sepenuh hati. Gitu Mas judulnya. Nah, biar kita lebih cocok sama judulnya, yang ngasih closing statement Mas Faisal aja selaku narasumber. Gimana Mas untuk mengakhiri podcast kali ini? Benar setuju banget. Mas. Kalau dari aku sih sekarang closing statement-nya adalah tidak ada yang lebih penting dari kesehatan sekarang, karena memang kondisi sekarang memang lebih jika dibanding dengan yang bulan-bulan sebelumnya itu kan sekarang lebih ya fase-fase kritikal lah sekarang, kayak bukan bermaksud menakut-nakuti, cuman karena lebih darurat aja sekarang, kayak semakin lebih dekat. Itu yang penting satu. Nah, karena kondisi itu jadi kayak walaupun kita terpisah jarak antara benua dan samudra, atau sekarang kita ketemunya hanya via layar kayak gini, tapi itu tidak akan mematahkan keinginan kita untuk selalu bersama kayak gitu. Yang penting ada ikatannya, itu jangan sampai putus atau jangan sampai memudar. Pokoknya tetap menyesuaikan aja. Setiap masalah itu pasti akan berlalu, karena pada dasarnya tuh manusia tuh kayak kita dari satu masalah berpindah ke masalah yang lain. Jadi untuk masalah yang sekarang kita survive dulu, kita walaupun keadaan struggle dan lain-lain, hadapilah, karena sebenarnya setelah ini selesai masih akan ada masalah-masalah baru kayak gitu. Ya mungkin dari teman-teman juga masih berharap untuk kita bisa bertemu secara langsung kayak gitu kan. Tapi mungkin untuk saat ini cobalah berfokus pada kesehatan teman-teman, daripada nanti kita memaksakan untuk bertemu tapi pada akhirnya nanti kita akan dipaksa meninggalkan orang-orang yang kita cintai, kan juga nanti itu akan jadi kita banyakin perkaya diri dengan pengetahuan walaupun keadaan terbatas, tapi sebenarnya teman-teman tuh punya istilahnya, di ruang yang terbatas sebenarnya teman-teman tuh punya sesuatu yang tidak terbatas, dalam artian teman-teman bisa multitasking atau apa. Dan mungkin sedikit aja sih ini, kalau memang keadaan seperti ini itu sebenarnya membuka peluang-peluang baru. Kita kan juga tidak pernah berpikir untuk ada pekerjaan seperti asisten PJJ kayak gitu kan. Kemungkinan di sektor-sektor lain juga sebenarnya ada profesi yang dia hadir saat situasi seperti ini. Jadi pintar-pintarlah teman-teman membaca seperti itu. Mungkin kayak temanku yang dia sekarang dia kerja di salah satu platform bagian memblog-blog video. Kan sekarang kan banyak tuh kayak platform snack video atau TikTok. Nah, temanku ini dia kerja sebagai yang tukang blokir. Misal ada video yang kayak istilahnya ada violence, kekerasan atau seksual kayak gitu tuh, dia yang bagian blog-blog. Jadi kayak
kita tidak pernah berpikir bahwa ada profesi seperti itu. Jadi mungkin penutupku itu yang tadi yang pertama soal pokoknya walaupun jauh tetap jangan lupa kalau kita ada ikatan persaudaraan. Yang kedua, jangan merasa bahwa ini terbatas, dalam artian masih ada peluang-peluang baru yang teman-teman bisa manfaatkan. Wah, luar biasa, Mantap super sekali. banget. Ini kurang cukurannya aja dibutain tengah, udah kayak yang di TV-TV Metro itu, Mas. Tinggal gedein badan deh. Iya. Super sih itu. Dari sini kita belajar banyak sekali, Nay. Mulai dari menghargai pertemanan, persahabatan, silaturahmi tadi dari Mas Faisal. Juga dari awal ada semacam hikmah dari sebuah musibah, The Blessing of Disguises. Ada semacam hikmah dari sebuah pandemi, menciptakan perjalanan baru untuk kita lebih eksplorasi diri lebih dalam dengan pengetahuan kita. Itu bisa kita petik dari sosok Mas Faisal ini di balik asisten PJJ yang luar biasa nih, bisa membawa kelas tetap berlangsung selama ini, Nay. Iya, betul. Terima kasih banyak. Karena waktu kita terbatas, ya. mungkin kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, kita collab lagi ya. Collab lagi. Yes, betul sekali. Udah begitu. Terima kasih banyak ya. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan atau menonton podcast kami Pos Ronda. Podcast ngobrol sambil bercanda. Oke. Ya, sampai ketemu lagi semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Faisal. Yuk, sama-sama.